أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pakul Pulsa Guru Kimia Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas beberapa soal tentang materi laju reaksi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Untuk Sobat Pulsa yang ingin bertanya, bisa kalian ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah nanti pembahasannya bisa bermanfaat untuk semua siswa. Untuk soal kali ini, kita lihat di sini ada soal yang dimaksud dengan kecepatan laju reaksi adalah yang namanya kecepatan laju reaksi. Kita lihat di sini ada reaktan, kemudian produk. Oke, ini adalah proses dari reaksi kimia. Berarti yang namanya laju reaksi itu kecepatan yang pertama bertambahnya produk. Kemudian otomatis kalau produk bertambah maka reaktan berkurang. Jadi untuk kecepatan laju reaksi adalah berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk. Kita lihat A. Penambahan mol zat reaktan. Nah ini salah ya, harusnya berkurang. B. Pengurangan mol hasil reaksi. Hasil reaksi itu produk, harusnya bertambah. Ini berkurang, salah. A, B, salah. C. Penambahan mol zat reaksi, salah. Harusnya berkurang. D. Pengurangan mol zat hasil reaksi, harusnya bertambah ya, berarti D, salah. Kita yang terakhir, E. Penambahan mol zat hasil reaksi atau produk, betul. Berarti penambahan mol zat hasil reaksi per liter per waktu, inilah yang dimaksud kecepatan laju reaksi. Penambahan produk, berarti jawabannya E. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, Sobat Pulsa, kita bahas soal yang selanjutnya di sini. Kenaikan suhu selama reaksi berlangsung pada umumnya dapat memperbesar laju reaksi. Sebab kenaikan suhu menimbulkan, untuk faktor laju reaksi tentang kenaikan suhu itu berfungsi untuk meningkatkan energi kinetik molekul-molekul bereaksi. Sehingga ketika energinya naik, maka molekul-molekul tersebut mudah saling bertumbukan atau semakin sering bertumbukan, sehingga kemungkinan besar untuk membentuk reaksi itu sangat besar. Jadi untuk faktor suhu adalah meningkatkan energi kinetik molekul-molekul. Kita cek jawaban yang ada ya. A. Kenaikan energi aktivasi. Ini fungsi katalis nanti. B. Penurunan energi aktivasi, salah. C. Perluasan permukaan sentuhan, salah. D. Penurunan energi kinetik, ini kebalik ya. E. Kenaikan energi kinetik molekul-molekul bereaksi. Berarti jawabannya E. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Ya, Sobat Pulsa, untuk soal ini kita lihat tahap penentu dalam menentukan order reaksi berdasar pada. Ya, untuk menentukan suatu order reaksi itu ditentukan dari reaksi lambatnya, ya. Kita lihat di sini. A. Mekanisme reaksi, semua tahap reaksi cepat, tahap reaksi lambat. E. Tahap reaksi mula-mula. Berarti untuk menentukan order reaksi berdasar pada tahap reaksi lambat. Kenapa? Ketika reaksinya cepat, kita susah untuk menghitungnya ya. Karena bisa saja reaksi kimia itu berjalan 1/1000 detik, ya, misalkan seperti itu, atau 1/1000 detik, itu sangat cepat sekali ya. Maka susah untuk ditentukan, sehingga reaksi yang sama, tapi kita lihat pada reaksi lambatnya seperti apa. Itu sebagai faktor penentu.
untuk menentukan order reaksi. Berarti ketika pada tahap lambat, order reaksi bisa ditentukan. Berarti jawabannya D. Kita bahas soal selanjutnya. Sobat Pulsa, untuk soal ini kita lihat di sini, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Berarti ini teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa? Yang pertama ada konsentrasi, suhu, kemudian luas permukaan, volume, tekanan, dan katalis ya. Ya, kita lihat di sini, kecuali berarti suhu itu ada, katalis itu benar, konsentrasi, kemudian ukuran partikel. Untuk ukuran partikel itu masuknya ke luas permukaan, berarti betul, konsentrasi, katalis betul, suhu betul. Berarti warna, ini yang tidak termasuk faktor-faktor laju reaksi. Ya, kita lanjut untuk pembahasan soal selanjutnya. Oke, Sobat Pulsa, untuk soal kali ini kita lihat di sini ada tabel ya, reaksi antara besi dan asam sulfat. Kita lihat variasinya percobaan 1 sampai dengan percobaan 5. Percobaan 1 serbuk dengan 3 molaritas H2SO4. Percobaan 2 besi bentuknya serbuk 2 molaritas dan seterusnya ya. Ya, dari data di atas, reaksi yang berlangsung paling cepat adalah ya. Berarti kita akan kembali ke faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi. Yang pertama, suhu ditinggikan atau suhu naik. Kemudian yang kedua, luas permukaan diperbesar. Kemudian konsentrasi diperbesar, volume dikurangi, kemudian tekanan ditambah, katalis juga ditambahkan. Kita lihat nomor 1, serbuk, ini luas permukaannya maksimal ya, bagus ini. Kemudian serbuk bagus, lempengan ini kurang ya. Berarti yang paling cepat nomor 1 dan nomor 2 serbuk untuk luas permukaannya. Sedangkan konsentrasi, kita lihat untuk lempengan berarti dicoret ya. 3, 4, 5 sudah salah, walaupun konsentrasi besar tapi lempengan ya. Kita lihat yang serbuk dengan konsentrasi besar. Berarti jawabannya nomor 1 ini, serbuk dan konsentrasi besar. Berarti jawabannya nomor 1 atau yang A ya. Ya, kita bahas soal selanjutnya. Oke, Sobat Pulsa, untuk soal kali ini kita lihat di sini ada beberapa percobaan. Di sini percobaan 1 sampai dengan percobaan 5 ya. Kemudian ada variasi luas permukaan ya. Dari serbuk sampai larutan kepingan ya. Kalau melihat dari faktornya, serbuk, larutan, kepingan. Mana yang lebih cepat? Kita pilih larutan ya. Larutan itu lebih cepat. Yang kedua, serbuk. Yang paling lambat adalah kepingan. Untuk konsentrasi. Konsentrasi besar itu lebih cepat dibanding yang konsentrasi kecil. Seperti itu. Oke, ini kecepatan waktu reaksinya. Kemudian suhu. Suhu, jika suhu dinaikkan maka lebih cepat. Di sini tidak ada pengaruh suhu ya, karena tiap percobaan suhunya sama semua. Berarti kalau jawaban suhu berarti jelas salah ini. Pada percobaan 1 dan 3, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor. Kalau kalian pilih suhu, jelas salah. Karena apa? Ini tidak ada yang berubah ya. Kita lihat, berarti yang berubah ya. 1 dan 3 hanya membandingkan 1 dan 3. 1 dan 3 itu untuk konsentrasi itu tidak ada perubahan ya. Berarti kalau kalian pilih konsentrasi Z jelas salah. Kemudian 1 dan 3 kita lihat ini, 5 gram serbuk, 5 gram kepingan. Nah ini berarti faktor apa ini? Faktor dari ukuran atau bentuk Z, berarti luas permukaan. Pada percobaan 1 dan 3 kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor luas permukaan. Karena di sini 5 gram serbuk, 5 gram kepingan. Dari perbedaan luas permukaan ini, maka didapat waktu yang lebih, nih, untuk serbuk lebih cepat, sedangkan kepingan lebih lambat. Suhunya sama, konsentrasinya sama. Jawabannya D, luas permukaan. Ya, untuk soal kali ini, Sobat Pulsa perhatikan di sini.
Perhatikan grafik berlangsungnya suatu reaksi berikut. Di sini ada tahap AB, ada tahap BC, sama tahap CD. Yang ditanyakan adalah tahap penentu laju reaksi ditunjukkan oleh garis ya. Ingat, yang namanya laju reaksi itu ditentukan oleh reaksi lambatnya. Kita cek. Ya, pada kurva ini tahap reaksi lambat itu pada kondisi BC, ya. Sedangkan AB itu reaksinya cepat, energi aktivasinya lebih tinggi, ini. Kemudian CD juga sama, energi aktivasinya tinggi. Sedangkan BC energi aktivasinya rendah. Berarti pada proses energi aktivasi rendah, maka reaksi bisa berlangsung. Berarti tahap penentu laju reaksi ditunjukkan oleh garis BC, ya. Berarti di sini posisi reaksinya lebih lambat, energi aktivasinya lebih kecil. Kita lihat jawabannya apa? Ya. Berarti pada soal ini jawabannya adalah C, ya, BC. Seperti itu. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Oke, sobat pulsa, untuk soal kali ini kita lihat, berdasarkan teori tumbukan, kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena, oke, kita pelajari lagi untuk faktor-faktor laju reaksi ya. Untuk faktor suhu, itu fungsinya adalah meningkatkan energi kinetik molekul-molekul. Sehingga ketika dia memperoleh energi kinetik yang besar, maka dia lebih sering terjadi tumbukan. Semakin sering tumbukan terjadi pada molekul-molekul, maka kemungkinan besar bisa terjadi reaksi. Seperti itu ya. Berarti untuk kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena meningkatkan energi kinetik molekul bereaksi. Berarti jawabannya yang ini ya, yang B. Seperti itu. Kita bahas soal selanjutnya. Sobat pulsa, untuk soal kali ini kita lihat di sini data percobaan antara seng dan asam klorida disajikan dalam tabel berikut. Ini asam klorida dengan variasi konsentrasi, kemudian ini logam seng dengan variasi luas permukaan ya. Ini ada suhu ya. Kita lihat di sini tidak ada pengaruh faktor suhu karena apa? Suhunya sama semua. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang berlangsung paling cepat ditunjukkan oleh percobaan 1. Berarti konsentrasi yang besar. 2. Luas permukaan yang lebih besar. Untuk luas permukaan, kita lihat di sini ada dua jenis, serbuk dan keping. Berarti kalau ingin cepat, berarti kita pilih serbuk. Berarti 1, 2, 3 ya. Kemudian HCl. Berarti 1, 2, 3 kita coret ini ya, tinggal 1, 2, 3. Oke. Pilih konsentrasi yang besar ya, berarti 0,4 di sini besar. Kemudian luas permukaannya serbuk. Berarti reaksi yang paling cepat berarti nomor 3. Ini. Luas permukaannya serbuk, konsentrasinya besar ya. Berarti jawabannya C di sini ya. Oke. Demikian pembahasan kali ini untuk materi laju reaksi, contoh soal dan pembahasannya ya. Jika ingin bertanya silahkan ketik pertanyaan sobat pulsa di kolom komentar. Insya Allah nanti pembahasannya bisa bermanfaat untuk semua siswa. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.